Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salihia Rahadatul Firdaus dengan NIM 200102118 dari kelas F20T. Di sini saya akan memaparkan proposal tugas metodologi penelitian. Judul yang saya ambil adalah perencanaan aplikasi markerless augmented reality furniture pada pembeli dengan menggunakan metode user-defined target. Topik penelitian yang saya ambil adalah perencanaan. Sedangkan untuk bidang penelitiannya adalah image processing. Kenapa saya mengambil image processing? Karena saya tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam tentang memanipulasi gambar untuk menyempurnakan atau mengekstrak informasi pada image processing itu sendiri. Dan metode penelitian yang saya pilih adalah menggunakan metode user-defined target. Pada bab pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada paragraf 1, 2, 3, dan 4, saya akan memaparkan mengenai topik yang saya ambil. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini itu semakin pesat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi augmented reality, atau yang biasa disebut dengan AR. Augmented reality itu adalah suatu desain yang memasukkan gambar visual 3D ke dalam lingkungan nyata, sehingga gambar visual objek akan terlihat seperti nyata. Penggunaan augmented reality saat ini itu semakin menyebar ke dalam banyak aspek kehidupan nyata, sehingga dapat dipastikan pengguna augmented reality akan semakin berkembang. Karena AR dinilai dapat mempermudah penggunanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Sesuai dengan judul yang saya ambil, dalam menjual perabotan rumah tangga atau furniture, banyak dari penjual itu menggunakan media promosi sebagai media penghubung antar barang yang mereka jual dengan barang yang dibeli oleh pembeli. Salah satu media yang mereka gunakan itu adalah katalog penjualan. Dengan katalog ini, penjual itu dapat menampilkan barang-barang yang akan mereka jual dengan menampilkan deskripsi dari barang tersebut. Dan pada dasarnya, katalog itu juga merupakan bentuk dari dua dimensi. Dan untuk meningkatkan fungsi dari katalog tersebut, kita memerlukan teknologi yang dapat menampilkan furniture dengan penampakan 3D. Dan teknologi AR adalah penggabungan objek antara objek dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 2D maupun 3D. Dan salah satu metode yang paling umum digunakan adalah dengan cara memanfaatkan marker khusus. Marker itu adalah dia mengakibatkan aplikasi augmented reality menjadi ketergantungan, karena aplikasi itu hanya dapat dijalankan jika marker tersedia. Jika marker tidak tersedia, maka aplikasi tidak dapat digunakan. Marker tersebut berfungsi sebagai titik acuan untuk menentukan posisi dari objek digital di dunia nyata. Dalam marker augmented reality, sistem itu harus mengidentifikasi objek dan tempat di dunia nyata tanpa marker khusus. Identifikasi dilakukan menggunakan informasi-informasi seperti koordinat lokasi, orientasi, dan pergerakan agent. Pada paragraf 5, saya akan menjelaskan
tentang penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dani Muhammad, Wibisono Sukmowardono, dan Tri Aprianto, video game markerless augmented reality dapat dikembangkan dengan pendekatan SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping, menggunakan package Void AR pada game engine Unity. Objek virtual dapat muncul tanpa adanya marker khusus dengan membaca pola-pola di dalam layar. Pola-pola yang terbaca di dalam layar dapat berupa garis, titik, sudut, atau kombinasi ketiganya. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Lutfansya. 30% dari penguji merasa ragu-ragu dengan aspek augmented reality dari video game dengan marker. Beberapa penguji mengemukakan alasan menjawab ragu-ragu itu adalah dikarenakan tidak terbiasa dengan adanya marker. Karena itu diperlukan solusi agar objek digital mampu dihasilkan dan stabil tanpa adanya marker atau markerless. Pada paragraf 7, saya akan memaparkan solusi dari masalah yang telah terjadi, yang dihadapi. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, itu diperlukan perancangan sistem markerless augmented reality. Dan dalam sebuah pengembangan diperlukan sebuah metode yang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Maka dibuatlah suatu sistem menggunakan metode user-defined target, yang merupakan marker yang terbentuk pada saat kamera men-scan suatu target yang dipilih oleh user. Dan penggunaan metode ini dalam AR adalah sebagai metode pemindaian sebuah target untuk memunculkan sebuah objek AR dengan target yang berada di sekitar pengguna. Dan penggunaan user-defined target ini membuat aplikasi dapat dijalankan setiap saat dan di mana saja karena tidak harus menggunakan marker khusus pada saat menjalankannya. Dan apabila memunculkan cahaya berwarna merah, maka pencahayaannya itu tidak baik. Sedangkan warna kuning, objek yang ditampilkan itu tidak akan terlihat dengan sempurna. Sedangkan yang berwarna hijau, pencahayaannya akan baik dan objeknya pun dapat terlihat dengan sempurna. Dengan menggunakan metode user-defined target, dapat menjadi solusi terbaik pada masalah yang terjadi sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan marker untuk menjalankannya. Dan paragraf terakhir untuk kesimpulannya adalah, dengan pemilihan metode user-defined target, perencanaan aplikasi berupa markerless augmented reality ini diharapkan dapat membantu serta mempermudah user dalam meninjau furniture yang diinginkan melalui smartphone dalam bentuk 3D. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Alasan utama penelitian ini ingin menampilkan metode user-defined target untuk mempermudah user dalam memilih furniture. Karena dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode SLAM dalam penelitiannya. Maka dari itu, saya ingin memaparkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan. Yakni yang pertama ada, apakah user-defined target itu dapat digunakan untuk merancang sebuah aplikasi promosi augmented reality dengan tidak menggunakan marker? Dan yang kedua adalah, apakah dengan penggunaan user-defined target ini dapat membantu pembeli menentukan furniture yang diinginkan? Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Tujuan penelitian itu untuk mencari jawaban atas permasalahan sehingga dapat memecahkan masalah yang diangkat. Di sini saya ingin memaparkan penerapan image processing dan memaparkan metode user-defined target itu sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Yang pertama itu untuk mengetahui defined target dapat digunakan atau tidak untuk merancang sebuah aplikasi promosi augmented reality dengan tidak menggunakan marker. Dan yang kedua adalah dapat mempermudah pembeli dalam mencocokkan barang yang ingin dibeli. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penggunanya, yaitu dengan mengembangkan aplikasi markerless augmented reality dengan user-defined target ini, diharapkan dapat membantu serta mempermudah user dapat dalam meninjau furniture yang diinginkan melalui smartphone dalam bentuk 3D. Berikut saya tampilkan daftar pustakanya. Mungkin segitu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.